Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mei Wahyuni, Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, NPM 2069201021. Baiklah, sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal ujian akhir semester Sosiologi Gender dengan 5 soal. Nah, soal yang pertama yaitu jelaskan pengertian dari gender. Nah, pengertian gender. Nah, pengertian gender ini berbicara tentang perbedaan tanggung jawab, perbedaan karakteristik, perbedaan peran, dan perbedaan sifat yang melekat pada laki-laki dan perempuan yang merupakan hasil dari konstruksi sosial dan budaya masyarakat. Soal yang kedua adalah jelaskan bentuk-bentuk ketidakadilan gender beserta contoh tindakannya. Nah, untuk bentuk-bentuk ketidakadilan gender ini ada 5 bentuk. Bentuk yang pertama adalah subordinasi, yang kedua labelan, yang ketiga beban ganda, yang keempat itu marginalisasi, dan yang kelima adalah kekerasan. Nah, dimulai dari yang pertama adalah subordinasi, di mana subordinasi ini adalah penomorduaan. Perempuan dinomorduakan dalam menyampaikan pendapat, memberikan pendapat, hingga memutuskan keputusan. Jadi perempuan dinomorduakan. Dan yang kedua adalah pelabelan, di mana pelabelan ini seringkali dialami oleh perempuan. Dapat saya contohkan seperti wanita yang sering keluar malam itu bahkan dilabeli seperti wanita malam, dan wanita yang sering berdandan itu sering dilabeli atau dicap sebagai wanita penggoda. Dan yang ketiga adalah beban ganda, di mana beban ganda ini adalah beban pekerjaan yang dialami oleh perempuan, dan ini dianggap hal yang biasa oleh laki-laki. Dapat saya contohkan seperti ibu rumah tangga, di mana ibu rumah tangga itu mengurus rumah tangga, mencuci, memasak. Itu tidak hanya bisa dilakukan oleh perempuan dan juga bisa dilakukan oleh laki-laki, tetapi laki-laki memandang ini adalah tugasnya perempuan. Ini kan pekerjaan ini tidak dianggap dan tidak dihargai. Dan yang keempat yaitu marginalisasi, di mana marginalisasi ini adalah peminggiran. Wanita ini sebagai makhluk domestik ini hanya diarahkan sebagai pengurus rumah tangga. Disinilah yang dinamakan marginalisasi atau peminggiran. Dan yang terakhir itu adalah kekerasan, di mana kekerasan ini yang menjadi korbannya itu adalah perempuan. Laki-laki beranggapan bahwa laki-laki itu lebih kuat dibandingkan perempuan. Artinya perempuan itu sangat lemah di mata laki-laki. Maka dari itu banyak kekerasan yang terjadi kepada perempuan, baik kekerasan secara fisik, mental. Soal yang ketiga adalah jelaskan indikator keadilan gender, di mana indikator keadilan gender ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah akses yang sama, yang kedua adalah kontrol, yang ketiga adalah manfaat, dan yang keempat adalah partisipasi. Yang pertama yaitu adalah akses yang sama, di mana akses yang sama ini adalah laki-laki dan perempuan itu memutuskan segala sesuatu itu secara bersama-sama untuk kepentingan keluarga. Dapat saya contohkan di dalam keluarga saya, yaitu dari segi pendidikan, di mana ketika berbicara mengenai pendidikan, orang tua saya sangat menomorsatukan pendidikan. Ketika berbicara pendidikan, keluarga saya memberikan peluang untuk anak-anaknya menyampaikan pendapatnya masing-masing dalam pendidikan. Seperti kakak saya yang ingin melanjutkan pendidikannya di pondok pesantren, tapi saya sendiri ingin melanjutkan pendidikan di luar pondok pesantren. Nah, setiap anak itu memiliki tujuannya masing-masing dalam menempuh pendidikannya tanpa ada paksaan siapapun. Namun tidak lepas dari saran dan masukan dari orang tua saya, bimbingan dari orang tua saya. Nah, dari contoh yang dapat saya sampaikan mengenai akses yang sama ini, di keluarga saya itu sudah menerapkan. Yang kedua itu adalah kontrol. Dapat saya contohkan di keluarga saya mengenai indikator kontrol ini adalah ketika ingin menyampaikan pendapat, peluang atau kesempatan mengeluarkan pendapat, keinginan atau ide yang ingin disampaikan itu sering terjadi atau sering disampaikan oleh ibu saya. Walaupun bapak saya itu adalah kepala keluarga, tapi ia selalu memberikan kesempatan kepada ibu saya untuk menyampaikan pendapat atau keinginannya.
Dan indikator yang ketiga adalah manfaat. Nah, di indikator manfaat ini dapat saya contohkan di keluarga saya dalam segi membeli barang kendaraan. Bapak saya membeli motor gigi untuk memenuhi kebutuhan keluarga, tetapi ibu saya tidak bisa mengendarai motor gigi tersebut. Akhirnya bapak saya membelikan motor satu lagi dengan versi yang berbeda, yaitu motor matic, dan ini memberikan manfaat yang sama dan tidak menimbulkan konflik. Indikator yang terakhir adalah partisipasi, di mana partisipasi dapat saya contohkan di keluarga saya ketika ingin bermusyawarah. Seperti ketika tahun ini pulang kampungnya ke kota asal bapak saya, untuk tahun yang akan datang harus pulang kampung ke kota asal ibu saya. Nah, setiap ingin bermusyawarah, keluarga kami selalu memutuskan keputusan secara bersama-sama. Soal yang keempat yaitu jelaskan apa itu paham feminisme. Nah, paham feminisme ini adalah konsep pemikiran yang menuntut kesetaraan hak dan keadilan pada wanita dan kaum pria. Oleh karena itu, para kaum wanita meyakini bahwa kondisi ini dapat diubah dengan cara menekankan kemandirian dari diri wanita itu sendiri. Dan feminisme ini juga merupakan bagian dari gerakan politik yang mempengaruhi cara berpikir wanita dan pria dalam mengartikan dunia ini. Dan soal yang terakhir yaitu jelaskan pengertian kekerasan terhadap perempuan serta faktor pendorong tindakan kekerasan terhadap perempuan. Nah, dari pengertian yang terlebih dahulu yaitu kekerasan terhadap perempuan yaitu kekerasan yang berbasis gender yang mengakibatkan penderitaan kepada perempuan baik secara fisik, mental, seksual, emosional, dan ekonomi. Nah, dan faktor pendorong yang menyebabkan tindakan kekerasan terhadap perempuan itu ada 4. Yang pertama adalah faktor ekonomi, yang kedua adalah budaya patriarki, yang ketiga adalah kekuasaan, dan yang keempat adalah tidak adanya kesetaraan gender. Yang pertama itu adalah faktor ekonomi, di mana faktor ekonomi ini dapat saya contohkan di dalam rumah tangga. Ketika dalam rumah tangga ekonominya sangat terganggu, ini dapat menyebabkan kekerasan terhadap perempuan. Dia melampiaskannya kepada istrinya dan ini menyebabkan kekerasan terhadap perempuan. Dan yang kedua adalah budaya patriarki, di mana Indonesia ini masih menganut budaya patriarki. Laki-laki dikatakan adalah laki-laki yang kuat dibandingkan perempuan. Artinya perempuan dianggap lemah di sini. Dan yang ketiga adalah kekuasaan. Nah, kekuasaan ini dapat saya contohkan di suatu instansi ketika pekerja laki-laki dan pekerja perempuan mengerjakan atau memproduksi suatu barang dalam waktu yang sama, jangka waktu yang sama, hasil yang sama dengan kecepatan yang sama, tetapi mereka mendapatkan gaji yang tidak setimpal. Laki-lakinya itu mendapatkan gaji yang lebih tinggi dibandingkan perempuan ini tadi, padahal pekerjaan atau memproduksi barang tersebut bersama-sama dengan hasil yang sama dan waktu yang sama. Ini menyebabkan tindakan kekerasan terhadap perempuan. Dan faktor yang terakhir adalah tidak adanya kesetaraan gender. Tidak ada kesetaraan gender ini dapat saya contohkan seperti tidak ada hak istri untuk bekerja di luar rumah, dibatasi untuk bekerja di luar rumah. Baiklah, itu saja yang dapat saya jawab dari pertanyaan ujian akhir semester Sosiologi Gender. Apabila ada kekurangan, saya meminta maaf. Akhir kata, billahi fisabilillah fastabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.